Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang program linear. Lebih tepatnya, kita akan belajar bagaimana melukis di HP daerah himpunan penyelesaian dari suatu PTLDV atau ini adalah singkatan dari pertidaksamaan linear dua variabel, dan SPTLDV yaitu singkatan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi nanti untuk melukis di HP dan bukan di HP, kita menggunakan arsiran sebagai pembeda. Jadi daerah yang diarsir justru bukan di HP, daerah yang tidak diarsir malah yang merupakan di HP. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar menentukan PTLDV dan SPTLDV dari suatu DHP. Nah, jadi untuk yang kedua ini kita sudah diberikan DHP, lukisan DHP-nya. Nah, kita diminta untuk menentukan PTLDV dan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya atau SPTLDV. Oke, langsung saja soal nomor 1. Oh ya teman-teman, jadi pada video kali ini kita semuanya menggunakan cara cepat ya. Namun tidak semua soal-soal tentang lukisan DHP dari PTLDV dan SPTLDV itu bisa menggunakan cara cepat. Nah, tapi pada video kali ini saya buat ataupun saya kondisikan soalnya bisa menggunakan cara cepat semuanya. Oke, yang pertama nomor 1, tentukan DHP ataupun daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2x plus y lebih dari sama dengan 2. Nah, seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya, ini kan bisa pakai cara cepat nih. Kenapa? Karena 2 kali 1 itu sama dengan 2, bisa pakai cara cepat. Oke, cara cepatnya gimana? Kita lihat ya teman-teman. 2x, 2 kan koefisien x, kita gambar di y, ya kan teman-teman? Mana 2? Ya, 2 disumbu y ya. Di sini ya. Ini adalah titik 0,2. Kemudian y, 1y. Nah, justru kita gambar di sumbu x. Mana 1? Oke, di sini ya. Semuanya positif ya. Oke. Kemudian tinggal kita hubungkan garis. Kan begitu kalau cara cepat. Kita hubungkan garis. Oke. Garisnya seperti ini. Kemudian kita tentukan di mana DHP-nya. Oke. Di mana DHP-nya? Nah, kita lihat saja. Tanda pertidaksamaannya kan lebih dari ini. Berarti dia nilainya positif. Kemudian koefisien Y-nya positif juga. Positif kali positif positif. Berarti DHP-nya di atas garis. Di atas garis. Di atas garis ini ya teman-teman, di atas garis. Nah, berarti kalau di atas garis justru kita arsir yang di bawah garis. Yang di bawah garis itu yang ini ya teman-teman ya. Yang di bawah garis. Nah, kita arsir yang bukan DHP supaya lebih enak nanti. Ya, berarti yang bersih merupakan DHP. Nah, DHP itu mulai dari mana, Pak? DHP itu semuanya pokoknya. Apakah dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X? Tidak ya. Jadi DHP itu semuanya ya. Yang tidak diarsir ini pokoknya, yang sebelah kanan atau di sebelah atas dari garis. Oke. Berarti ini merupakan DHP semuanya ya. Ini dari sini seret semua itu DHP. Oke. Gampang ya, nomor 1 gampang. Lanjut nomor 2. Oke. Kalau untuk soal nomor 2 ini teman-teman, dia kan berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa disebut sistem? Ya karena pertidaksamaannya lebih dari 1, lebih tepatnya dia ada 4 pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua nih teman-teman, teman-teman harus hati-hati dalam menggambar garisnya, karena tanda pertidaksamaannya hanya dia lebih dari saja, bukan lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau dalam menggambar DHP dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel, jika tanda pertidaksamaannya lebih dari saja ataupun kurang dari saja, berarti kita gambar garisnya putus-putus. Oke. Untuk yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, 4x plus 7y lebih dari sama dengan 28. Bisa pakai cara cepat karena 4 kali 7 28. Oke. Dan 4 7 juga positif semua ya. Berarti dia tidak ganti tanda. Oke. 4x berarti gambar di Y mana? Di sini. Kemudian 7y gambar di
X. Kemudian kita hubungkan garis seperti biasa di sini. Oke. Nah, kemudian kita tentukan DHP-nya di mana. DHP-nya kita lihat tanda pertidaksamanya positif, koefisien Y-nya positif 7, berarti positif kali positif positif. Berarti DHP-nya di atas garis. Karena DHP di atas garis, berarti kita arsir yang di bawah garis. Gitu ya. Nah, hati-hati untuk pertidaksamaan yang kedua. Kita gambar garisnya putus-putus. Oke. 5 kali 3 15, bisa pakai cara cepat. Oke. Karena satunya minus 5, satunya plus 3. Berarti nanti ketika kita menggambar di koordinat, dia terbalik ya. Minus 5x. Berarti nanti gambar di Y jadi positif. Kemudian plus 3y. Karena plus, gambar di X jadi negatif. Ingat, karena tanda pertidaksamanya lebih dari saja, bukan lebih dari atau sama dengan, maka garisnya putus-putus. Perlu dicatat ya teman-teman. Putus-putus. Jadi kalau teman-teman gambar lebih rapi lagi. Kalau saya ini hanya contoh soal, jadi tidak apa-apa, tidak terlalu presisi. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Kita perhatikan sumbu X. Karena X lebih dari sama dengan 0, berarti dia berada di DHP-nya di sebelah kanan. Maka kita arsir yang kiri. Kita arsir yang kiri. Di kiri sumbu Y. Oke. Kita arsir ya. Kita arsir. Oke, kita arsir. Nah, kemudian pertidaksama yang terakhir yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat sumbu Y. Sumbu X maksud saya. Karena dia lebih dari 0 berarti DHP-nya di atas, tapi kita arsir yang bawah. Kita arsir yang bawah. Arsir semua ya teman-teman. Arsir semua. Oke. Kalau seperti ini kan kita mudah melihatnya ya teman-teman. Yang merupakan DHP itu adalah daerah yang paling, oh iya teman-teman, yang pertidaksamaan yang kedua yang berwarna oranye ini gambarnya itu belum kita arsir ya. Belum kita tentukan DHP-nya. DHP-nya bagaimana cara tentunya? Kita lihat. Tanda pertidaksamanya positif, koefisien Y-nya 3 positif juga, berarti DHP-nya di atas garis. Di atas garis berarti di atas garis ini ya. Berarti di atas garis DHP-nya kita arsir yang bawah. Ini yang bawah garis ya. Yang ke sini. Ini di bawah garis. Kita arsir ke bawah. Oke, nah sudah. Nah, teman-teman lihat dari hasil arsiran kita, mana daerah yang paling bersih? Daerah yang paling bersih itu adalah daerah ini ya teman-teman. Daerah yang ini nih. Nah, yang ini bersih kan? Kita kasih warna apa ya? Kita kasih tanda warna ungu saja. Ini daerah yang bersih. Oke, yang di sini teman ya. Dari sini kemudian ke sini. Ini batasnya nih. Nah, daerah yang bersih ini merupakan DHP dari sistem pertidaksamaan ini. Oke. Cukup mudah ya teman-teman. Oke, cukup mudah.